Nama saya Rosa Mardiah Padena Nasution. Saya dari kelas Biologi 1 semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Pertama, mengenai pengertian sistem pencernaan. Secara sederhana, sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil dan halus. Dalam proses pencernaan ini melibatkan saluran pencernaan yang masuk melalui mulut dan keluar melalui anus. Selain itu juga dalam prosesnya dibantu oleh kelenjar pencernaan. Kedua, berupa fungsi sekresi. Di sini fungsi sekresi maksudnya berupa pengeluaran enzim-enzim pencernaan seperti HCl yang dihasilkan di dalam lambung dan saliva yang ada di dalam mulut serta juga ada di tenggorokan. Yaitu fungsi transit. Sebagai fungsi transit, sistem pencernaan akan menampung zat sisa hasil pencernaan untuk sementara waktu di dalam usus besar. Yang keempat, fungsi reabsorpsi. Fungsi akhir dari sistem pencernaan adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan berupa air dan zat yang masih berguna bagi tubuh. Kemudian proses pencernaan yang terjadi dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu proses mekanis serta proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh mulut dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, yaitu pengunyahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Dan yang kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di usus halus, serta defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Kemudian organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama itu mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat ventriculus, yang kelima intestinum tenue atau usus halus, yang keenam intestinum crassum atau usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Seperti yang terlihat di gambar di samping ini. Organ yang pertama yaitu mulut atau cavum oris. Makanan pertama kali akan masuk melalui rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terjadi proses mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik ini dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi dibantu oleh kelenjar. Gigi punya tiga fungsi, yaitu incisivus memotong makanan, caninus memutuskan makanan yang keras, serta molar mengunyah makanan. Di sini secara umum gigi manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix, seperti terlihat dari gambar di samping ini. Bagian lain dari gigi termasuk imel gigi, tulang gigi, serta sumsum gigi atau pulpa. Bagian lain dari mulut yaitu lidah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Lidah ini berfungsi sebagai mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap rasa makanan. Lidah peka terhadap perasa makanan karena pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil lidah berisi saraf pengecap. Bintil atau papile lidah ini terdiri dari papile filiformis, papile pungiformis, papile foliate, serta papile circumvallate. Bagian-bagian lidah dapat dilihat dari gambar di samping ini, termasuk pangkal lidah, punggung lidah, serta apex limua. Setiap permukaan lidah juga memiliki fungsi kepekaan rasa yang berbeda, yaitu rasa pahit terasa di pangkal lidah, rasa manis terasa di ujung lidah, rasa asam terasa di bagian tepi kiri dan kanan, rasa asin terasa di bagian ujung dan dalam lidah. Bagian ketiga dari mulut yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan makanan. Kelenjar ludah ini terdiri dari tiga bagian, yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga, kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, serta kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Di dalam mulut juga terdapat enzim pitialin atau amilase. Enzim ini berfungsi sebagai mengubah karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltose. Organ yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung mulut serta kerongkongan. Makanan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melalui faring. Di sini faring dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, serta laryngofaring.
Proses menelan atau deglutisi ada 3 fase, yaitu fase volunter, fase faring, fase esofagus. Fase volunter, lidah akan menelan palatum keras saat rahang menutup dan mengerahkan bolus ke arah orofaring. Sedangkan fase faring, rangsangan reseptor orofaring akan menutup lubang sehingga makanan akan masuk menuju ke arah lambung. Fase esofagus, otot sphincter esofagus akan berkontraksi mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan rongga lambung. Esofagus ini berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan akan berkontraksi mendorong makanan masuk ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Otot luring ini bekerja menurut kehendak kita. Organ yang keempat yaitu lambung atau ventriculus. Lambung ini terletak di dalam rongga perut sebelah atas, tepatnya di bawah diafragma dengan panjang 20 cm dan diameter 15 cm. Dalam keadaan kosong, lambung berbentuk seperti huruf J dan bila penuh berbentuk seperti alpukat raksasa. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Fungsi lambung ada 2, yang pertama fungsi motorik, penyimpanan makanan sementara waktu, memecahkan makanan menjadi partikel lebih kecil lagi dan mencampurkannya dengan getah lambung, serta pengosongan lambung oleh otot sphincter pylorus. Yang kedua fungsi sekresi, yaitu dihasilkannya getah lambung serta enzim pencernaan lainnya. Bagian-bagian lambung dapat dilihat di sini. Yang pertama itu kardiak di bagian atas, yang kedua bagian tengah atau fundus, serta bagian yang paling bawah pylorus. Proses pencernaan yang terjadi di lambung ada 2, yaitu mekanik serta kimiawi. Pencernaan secara mekanik ini dibantu oleh otot yang melingkar dan memanjang yang berkontraksi sehingga makanan dapat teraduk dan bercampur secara merata. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh kelenjar pencernaan, yaitu yang pertama HCl atau getah lambung, bersifat asam yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua pepsin, berfungsi memecahkan protein menjadi pepton. Yang ketiga renin, berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus halus atau intestinum tenue. Usus halus merupakan bagian yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bagian usus ini memiliki banyak pembuluh darah yang mengangkut sari-sari makanan. Usus halus memiliki panjang 6-8 meter dengan banyak lipatan yang disebut villi. Villi ini yang berfungsi memperluas permukaan usus halus dan penyerapan sari-sari makanan. Dinding usus halus melepaskan lendir yang melunasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pemecahan-pemecahan makanan yang dicerna. Lapisan usus halus terdiri dari otot lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Proses pencernaan yang terjadi di usus halus yaitu proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh otot juga mukus yang dihasilkan dinding usus. Proses pencernaan yang terjadi ini disebut pencernaan kimiawi. Enzim yang dihasilkan dinding usus yaitu yang pertama maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kelima enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Fungsi usus halus yang pertama menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, dan lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Bagian-bagian usus halus dapat dilihat di gambar di samping ini yang terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya dengan jejunum. Duodenum ini memiliki panjang sekitar 5 meter. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran yang merupakan kelenjar pencernaan yaitu pankreas dan kantung empedu. Kantung empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi mengemulsikan lemak pada makanan. Cairan empedu ini ditampung oleh kantung empedu dengan ciri berwarna kecoklatan karena merupakan hasil pemecahan hemoglobin. Kemudian pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan kimiawi. Enzim yang dihasilkan yaitu amilase yang berfungsi memecahkan karbohidrat menjadi maltose. Yang kedua tripsin berfungsi mencerna protein menjadi asam amino, dan yang ketiga lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Bagian usus yang kedua yaitu jejunum. Usus kosong merupakan bagian di antara duodenum dan ileum, panjangnya 1 sampai 1,5 meter. Fungsi usus kosong ini penguraian nutrisi, penyerapan nutrisi, dan air. Yang ketiga yaitu ileum. Ileum memiliki panjang 2 sampai 2,5 meter. Ileum merupakan bagian paling ujung dan bersambung dengan usus buntu. Ileum berfungsi sebagai penyerapan vitamin B12 dan garam-garam empedu. Organ pencernaan yang keenam, intestinum crassum atau usus besar. Usus besar berbentuk tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar yaitu penyerapan air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K, serta mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Bagian-bagian dari usus besar yaitu ini, yang terdiri dari sekum, appendix, bagian naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Sekum adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Appendix berfungsi dalam sistem limfatik. Bagian yang menaik atau kolon ascendens, panjangnya sekitar 13 cm. Kolon ascendens terletak di bawah hati dan melengkung ke kiri. Lengkungan ini disebut plexura hepatica. Kolon transversum atau bagian yang mendatar, panjangnya sekitar 38 cm. Kolon ini membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens. Kolon transversum berada di bawah abdomen, sebelah kanan plexura hepatica, dan sebelah kiri terdapat plexura linealis. Kolon descendens panjangnya sekitar 25 cm. Kolon descendens terletak di bawah abdomen bagian kiri, membujur dari atas ke bawah plexura linealis sampai ke depan ileum kiri. Kolon sigmoid. Kolon sigmoid merupakan lanjutan dari kolon descendens, terletak miring dekat rongga pelvis sebelah kiri. Bentuknya menyerupai huruf S, ujung bawahnya berhubungan dengan rektum. Ketujuh dari sistem pencernaan yaitu rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Organ yang terakhir, anus. Anus merupakan tempat pengeluaran feses dari tubuh. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum yang mengatur pembuka dan penutupan anus. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada sistem pencernaan di sini saya mengambil 5. Yang pertama, gastritis, merupakan peradangan akut pada mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit atau kemungkinan lainnya karena asam klorida terlalu tinggi. Yang kedua, diare, terjadi karena iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita berbentuk encer, penyebabnya adalah karena memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Yang ketiga, konstipasi atau sering disebut juga sembelit, merupakan keadaan feses yang mengeras sehingga susah dikeluarkan. Akibatnya, feses kekurangan air dan menjadi keras. Yang keempat, apenditis, merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya adalah infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri. Yang kelima, hepatitis, merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi virus pada hati. Dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, proses pengunyahan makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan yang keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Makanan pertama kali akan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi proses ingesti dengan bantuan organ gigi, langit-langit mulut, dan lidah. Selain itu, terdapat pula kelenjar saliva yang berperan dalam proses kimiawi dalam mencerna makanan. Di dalam mulut juga terdapat enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltase. Gigi akan memecahkan dan mengoyak makanan menjadi molekul-molekul kecil, sedangkan lidah akan meratakan makanan dan membantu dalam proses penelanan makanan menuju ke dalam faring. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam faring yang merupakan percabangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Di bagian faring inilah terdapat katup epiglotis
yang pada saat menelan makanan saluran udara akan menutup, dan juga sebaliknya, jika saluran pernapasan dibuka maka saluran makanan akan ditutup melalui katup epiglotis. Kemudian makanan akan masuk ke dalam saluran esofagus yang menghubungkan bagian mulut dengan lambung. Di bagian esofagus terdapat sfinkter esofagus yang berfungsi untuk mengatur makanan yang masuk ke dalam lambung agar tidak kembali lagi ke bagian esofagus. Lalu, makanan akan masuk ke bagian lambung atau ventriculus. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, kardiak, dan pilorus. Kardiak ada di bagian atas peralihan antara esofagus dan lambung. Fundus ada di bagian tengah, bagian yang melengkung dan terletak di bawah diafragma. Pilorus atau bagian bawah, bagian yang terhubung langsung dengan duodenum. Di dalam lambung juga terdapat kelenjar pencernaan seperti asam klorida, pepsin, dan juga renin yang berperan dalam proses digesti. Makanan selanjutnya akan masuk ke dalam intestinum tenue atau usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum terdapat muara dari ductus pankreas dan kantung empedu. Kemudian jejunum, makanan mengalami proses absorpsi atau penyerapan zat makanan, osmosis, dan juga transport aktif berupa monosakarida, asam lemak, air, vitamin, dan juga elektrolit. Pada ileum terjadi absorpsi melalui villi usus. Selain itu juga terdapat enzim pencernaan dalam usus seperti bikarbonat yang menetralisir makanan bersifat asam yang berasal dari lambung. Enterokinase yang mengaktifkan erupsinogen menjadi erupsin dan tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian, tripsin berperan mengubah pepton menjadi asam amino, serta enzim nuklease yang mengubah nukleotida menjadi nukleosidan. Kemudian terdapat hormon insulin yang menurunkan kadar gula darah dan hormon glukagon yang menaikkan kadar gula darah. Makanan dari karbohidrat akan diserap dalam bentuk glukosa, protein akan diserap dalam bentuk asam amino, serta lemak akan diserap dalam bentuk asam lemak dan glikogen. Kemudian akan diedarkan melalui peredaran darah. Dari usus halus selanjutnya masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Usus besar terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Kolon ini berfungsi dalam absorpsi air, produksi mukus, manufaktur vitamin, dan pembusukan feses. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam rektum sebagai penyimpanan sementara, dan pada akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Materi singkat tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.